Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Barokah. Sekarang lagi di Pasar Kemayoran, lanjutkan yang kemarin yang masih belum terpenuhi peremajaannya, yaitu link roda belakang. Link roda belakang ada 6 titik. Nah, hari ini kita mengganti itu. Ya, sebagai penambahan informasi untuk penggantian link roda belakang pada si Barokah ini, saya coba-coba browsing terkait penggantian link roda belakang, dan di sini saya ketemu satu artikel yaitu dari vlogjatim.blogspot.com. Ini artikelnya sudah lama ya, 2 November 2015, dengan judul Kenali Mobil Kita, Sistem Suspensi Belakang Ford Laser. Di sini diceritakan bahwa Ford Laser menggunakan sistem suspensi belakang jenis independen yang mempunyai kelebihan dengan sistem rigid, terutama dari sisi kenyamanannya, karena gerakan satu roda tidak mempengaruhi roda lainnya. Disinilah asal kata sistem independen tersebut, walaupun konstruksinya agak rumit dibandingkan dengan rigid. Nah, dari beberapa jenis sistem suspensi independen, Ford Laser mengadopsi tipe strut dual link. Di sini tipe strut dual link digunakan pada mobil mesin depan yang juga berpenggerak roda depan. Roda-roda ditopang oleh 2 suspension arm dan strut rod. Suspension arm terletak hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan, sedangkan strut rod sejajar dengan garis tengah kendaraan. Nih, berikut nih gambarnya. Nah, jadi ada 2 suspension arm yang terletaknya di bawah persis dari shock breaker, yang kita kenal banyak sebutannya seperti itu, shock breaker. 2 link yang benar di bawah shock breaker yang menuju ke tengah. Kemudian ada strut rod yang menghubungkan dari shock breaker tersebut ke bodi. Nah, tiga benda ini kanan kiri jadi ada 6. Jadi 6 titik yang rencananya akan diganti pada video ini. Nah, kemudian penjelasannya. Nah, ini yang tadi suspension arm 1 dan 2 yang posisinya benar-benar di bawah shock breaker. Nama lainnya yaitu swing arm, terdiri dari 2 macam. Swing arm ini terbuat dari besi baja yang kuat. Ujung-ujungnya terdapat busing yang terbuat dari karet. Di bagian tengah busing ini terdapat busing pipa besi sebagai tempat baut, dan fungsinya untuk meredam getaran ataupun goncangan. Nah, untuk terkait busing, saya juga karena pernah melakukan perbaikan busing di bengkel per truk. Nah, itu sih tidak disarankan karena bengkel per truk semuanya terbuat dari karet dan tidak ada istilahnya dudukan pipa besi di dalamnya. Jadi lama-kelamaan itu mobil seperti tergelincir bagian belakangnya. Sedangkan jika menggunakan pipa besi itu, faktor tergelincir itu akan lebih dapat teratasi dan dapat lebih awet. Oke, nah ini bentuknya. Ini swing arm 1 dan swing arm 2 ya. Mengikat roda dengan mobil, posisinya tegak lurus ya, bisa dilihat di sini bacaannya. Yang seperti saya bilang tadi itu, di sini juga dijelaskan bahwa kerusakan pada part ini menyebabkan gejala mobil limbung, timbul suara gelodakan dan timbul suara seperti besi beradu bila mobil melewati jalan tidak rata. Nah, ini busing karet. Kalau kita menggantinya di bengkel Petruk hanya karet saja. Sedangkan kalau punya aslinya bedanya di tengahnya ada pipa besinya dan itu lebih kokoh. Oke, kemudian strut rod. Nah, ini yang penghubung dari tadi
swing arm 1 dan 2, ring lateralnya menuju ke body di sini. Penjelasannya di sini, seperti juga swing arm, part ini terbuat dari besi baja yang kuat dengan busing karet di ujungnya. Kerusakan pada part ini ditandai dengan mobil akan membelok sendiri bila melibas polisi tidur atau speed trap atau jalan yang keriting. Part ini dijual secara gelondongan, jadi tidak dijual busingnya saja. Nah, ini juga benar nih, karena saya juga mengganti ini juga dikarenakan ya ada mobil limbung lah membelok sendiri ketika setelah melewati lubang atau kubangan ataupun yang sudah disebutkan dalam artikel ini. Nah, kemudian selanjutnya ini, karena ini artikelnya adalah suspensi belakang, jadi shock absorber pun disebutkan di sini. Sedangkan yang pada video saya hanya mengganti ring roda belakang yang sudah disebutkan tadi, yaitu suspension arm dan strut rod. Cuman untuk sebagai tambahan pengetahuan, saya akan menampilkannya saja. Nanti teman-teman sekalian bisa membacanya sendiri. Ya, saya rasa sekian. Saya sharing informasi lagi dari apa yang saya dapat di internet terkait sistem suspensi belakang Ford Laser. Kita lanjut ke video. Kemudian ada lagi penggantian speaker aja ya. Speaker bukan speaker mahal, murah aja, karena ini hanya buat dengar suara aja ya, daripada bete pas macet. Apa yang kita lakukan tak seharusnya dijalani. Secara lisan dari etika norma kehidupan cinta. Kau telah ada yang miliki aku dan kamu. Harga diri gak
sound sudah dipasang, speaker sudah pasang, tes. Kita dengar hasilnya. Hasil loading, reading, dan baru dah nongol. Masih putus-putus. Satu lagi itu ganti koil, karena sebagaimana terakhir ketika wiring ulang disarankan sama Mas Bio montirnya untuk ganti koil. Udah dibuka ya, udah persiapannya oke ya. Oke, lanjut soal ngomongin koil, karena pada saat di lokasi memorinya penuh, jadi nggak usah ambil gambar. Kita lanjut di rumah. Koil si Baroka ini yang tadinya koil basah atau bentuknya tabung diganti menjadi koil kering. Ya tentunya untuk kekurangan kelebihannya masing-masing ada ya. Untuk penjelasannya seperti berikut. Dan itu juga udah kelihatan ya untuk secara penjelasan dan bentuk. Tapi untuk koil kering ini yang dipakai si Baroka sekarang itu punyanya Timor. Nah, untuk mobil-mobil pemakai mobil Timor pasti udah tahu. Nah, bentuknya kayak gini. Bentar. Ya, bentuknya seperti ini nih. Ini koil barunya. Oke, cukup sekian video di Hari Baroka kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.